Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadan ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan menjawab soal dari Bapak. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan, serta bacakan surahnya dan kandungannya. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksanaannya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Surah Al-Anfal ayat 60 jelas memerintahkan kita untuk melakukan suatu perencanaan. Perencanaan merupakan keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribati qaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhairina min dunihim la ta'lamunahum ala ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat mengantarkan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Perencanaan pemasaran merupakan suatu bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Rencana pemasaran berisikan rencana tindakan, siapa yang melakukan apa dan kapan, dan visi, tujuan, strategi, tujuan, serta sasaran. Konsep pemasaran syariah ini sendiri berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah. Beberapa perusahaan dan bank khususnya yang berbasis syariah telah menerapkan ini dan mendapatkan hal positif. Kedepannya diprediksi marketing syariah ini akan terus berkembang dan dipercaya masyarakat karena nilai-nilainya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu kejujuran. Yang ketiga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat hadis. Menentukan target konsumen, membuat tujuan akhir, menentukan kanal pemasaran, membentuk tim, dan membuat budget marketing. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dalam pemasaran antara lain yaitu lingkungan mikro perusahaan, terdiri atas pelaku dalam lingkungan yang berhubungan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan yang sifatnya kemasyarakatan yang lebih besar serta mempengaruhi seluruh pelaku dalam mikro perusahaan. Yang kelima, jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silakan cari surah dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran dan bacakan surah-surah tersebut dan jelaskan kandungannya. Pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhannya proses sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunu tijaratan an taradim minkum wa la taqtuluhum anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nomor 6, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama, melakukan segmentasi pasar. Perlu mengklasifikasi setiap orang pasti membutuhkan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Apakah bisnis menyasar kelas menengah atau menengah bawah? Tentunya apa yang dibutuhkan mereka berbeda. Jika Anda sudah mendapatkan segmentasi yang cocok, selanjutnya Anda menemukan sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan interest, lalu Anda jadikan kolam penjualan. Yang kedua itu melakukan positioning. Setelah Anda melakukan segmentasi pasar, selanjutnya Anda dapat menerapkan strategi pemasaran produk. Dan jelas selanjutnya itu melakukan positioning agar target market bisnis Anda tidak terlalu melebar. Selain itu, positioning adalah strategi untuk menenangkan persaingan dengan kompetitor. Selanjutnya, kenali customer Anda. Sebelum Anda menjual produk atau jasa kepada customer, baiknya Anda mengetahui siapa mereka yang sebenarnya mereka mau. Sebaiknya pembisnis yang baik adalah harus mampu membaca profil customer. Memilih lokasi yang strategis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemasaran produk atau jasa adalah pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi yang strategis membuat konsumen Anda mudah untuk menjangkau tempat usaha Anda. Sebaiknya pertimbangan lokasi Anda lebih matang. Perhatikan di mana target market Anda berada dan kapan mereka melewati tempat usaha Anda. Buatlah promosi yang menarik. Setelah Anda melakukan lokasi yang strategis, tahap selanjutnya adalah bagaimana tertarik untuk membeli produk atau jasa Anda. Tujuan promosi adalah mengenalkan produk Anda kepada customer yang semula tidak tahu produk Anda menjadi ingin membeli. Berikan promosi yang menarik seperti potongan harga, cashback, atau bonus. Dengan begitu, customer akan lebih menarik untuk mencoba bahkan membeli produk Anda. Selanjutnya itu jalin hubungan dengan konsumen. Bisnis tidak hanya memikirkan tentang keuntungan saja, tapi banyak aspek yang harus diperhatikan. Salah satu yang terpenting adalah menjalin hubungan baik terhadap customer. Zaman sekarang berhubungan bukan hanya penjual dan pembeli saja, namun sesama pembeli pun bisa saling bertukar informasi lewat sosial media. Nomor 7, jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda gunakan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih baik? Saya akan menambahkan produk serta layanan baru untuk menjaga strategis. Untuk serius dibutuhkan kerja keras dan harus tahu juga produk dan layanan apa yang konsumen inginkan. Kemudian menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah, menyebarkan pasar ke daerah baru, mencari target pasar serta pelanggan baru, dan masuk pada sistem penjualan baru. Ini dimaksud untuk memasuki dunia bisnis, yaitu pemasaran online. Dengan media dan strategis online, marketing yang baik, maka akan meningkatkan penjualan tanpa batas ruang dan waktu. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Membangun brand yang kuat. Branding merupakan salah satu hal krusial yang perlu Anda bangun dari bisnis berjalannya bisnis awal Anda. Meskipun usaha Anda didirikan masih dalam skala kecil, Anda harus membangun citra yang baik dan meningkatkan brand agar masyarakat sadar dengan usaha yang Anda dirikan. Yang kedua itu membuat logo yang menarik. Dengan logo yang menarik, otomatis calon pembeli yang juga akan tertarik untuk mencari tahu produk apa yang Anda tawarkan. Ketiga, menulis konten sebagai strategi marketing.
Internet merupakan salah satu cara yang paling tepat dalam melaksanakan strategi marketing pada bisnis. Yang keempat, lakukan riset pasar. Tren pasar yang telah berubah membuat kita akan melakukan riset kecil-kecilan. Tujuannya yaitu agar bisa memahami kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Yang kelima, manfaatkan media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa mempromosikan usaha kita dengan mudah, memperlihatkan foto produk dan diupload ke akun kita. Gunakan hashtag agar bisa dilihat oleh banyak orang. Yang keenam, evaluasi bisnis. Melakukan evaluasi terhadap bisnis juga merupakan salah satu strategi marketing yang perlu rutin lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengamati arus bisnis, apakah ada penurunan atau peningkatan. Nomor 9, bagaimana cara Anda menerapkan strategi kepada pelanggan non-muslim? Saya akan tetap menerapkan strategi pemasaran karena pemasaran Islam tidak hanya untuk masyarakat Islam saja, tapi juga bisa dengan berkembang dengan pertahankan kehalalan produk, baik dalam material maupun proses. Karena apabila melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan, kompetitor lain akan dengan mudah mengambil kendali pasar. Pembeli saat ini adalah pembeli cerdas yang bisa mengutamakan kualitas. Nomor 10. Coba Anda baca surah Al-Maidah ayat 3 dan jelaskan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khiziri wa ma uhilla li khairillahi bihi wal mukhaniqatu wal mawquzatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u ila ma zakatum wa ma zubiha 'alan nuzubi wa antas taqsimu bil azlam zalikum fis al yauma ya istazina kafaru min dinikum fala tashhukum wahsyawun al yauma akhwatul lakum dinakum wa atmatu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina wa manit turafi makmasotin khairu mutajanifil lil islami fa innallahi ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Nomor 11, coba Anda baca surah Al-An'am ayat 143. Jelaskan kandungan surah tersebut. Membahas soal apa soal Al-An'am ini? Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyatun azwajim minadh-dhanisaini wa minal ma'zinani qul azzaqaraini harama amil unsayna amasaitamalat alihi arhamul unsayni nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ada 8
hewan ternak yang berpasangan atau 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah, 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada kandungannya kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu yang benar. Quran Surah Al-An'am ayat 143. Nomor 12. Kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Produk lebih mudah diingat, produk menjadi lebih unggul, harga jual produk akan lebih tinggi, mengatasi kejenuhan pasar, terciptanya produk image. Nomor 13. Apakah yang dimaksud karakteristik produk? Sebutkan komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan pada pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Komponen-komponen karakteristik produk yang pertama itu kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, merek, kemasan, label, pelayanan pendukung produk. Nomor 14 yaitu menurut Klotter dan Keller, terdapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan kelima tingkatan produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkatan produk. Yang pertama, core benefit, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Laundry pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam meringankan beban cuci pakaian hingga bersih dan menjadi siap pakai kembali, yaitu dengan mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. Yang kedua, basic produk, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk dasar disediakan untuk menunjukkan manfaat ini inti, yaitu adanya deterjen, mesin cuci, setrika, pewangi, dan pelembut pakaian, tempat untuk mengeringkan pakaian. Expected product, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat pembeli suatu produk. Pelanggan mengharapkan keadaan dalam toko yang bersih dan nyaman, pelayanan ramah dan jujur, kualitas hasil yang baik dengan budget minim, ketetapan dan kecepatan dalam menyelesaikan laundry, kualitas pakaian sama dengan awal di laundry atau tidak tertukar. Augmented product, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Terdapat pilihan menu dalam menyelesaikan laundry seperti kilat hitungan jam dan biasa dalam hitungan hari, adanya pesan antar laundry asal di toko jika pelanggan datang ke toko sehingga pelanggan dapat menunggu laundry dengan nyaman, serta sofa sehingga yang menunggu dapat beristirahat. Yang kelima, potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Adanya member card yang memberikan diskon setiap 10 kali laundry, gratis 1 kali, serta adanya jaminan dari pihak laundry jika ada kerusakan atau kehilangan pakaian akan mengganti dari harga pakaian. Nomor 15, Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa maksud pernyataan ini. Cari surat Al-Quran yang mendukung pertanyaan ini. Setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih, atau taharah yang penyajiannya yang islami, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, surah An-Nahl ayat 116, surah Al-Mu'minin ayat 51. Baca surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan jelaskan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1. Allazina izzaqtalanu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 2. Wa iza kalahum aw wazannahum
wa iza kaluhum aw wazanuhum yukzirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 3. Nomor 17, baca surah An-Nahl ayat 116 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nahl ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu lima tasifu alsinatukumul kadziba haza halalu wa haza haramul litaftaru alallahi kadzib. Innal ladzina yaftaruna ala Allahi kadziba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Quran Surah An-Nahl ayat 116. Nomor 18, baca surah Al-Mu'minun ayat 51 dan jelaskan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa ma'lu sholliha inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Nomor 15, Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Terdapat 3 klasifikasi produk, yang mana diantaranya itu klasifikasi produk berdasarkan perwujudan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang dan jasa. Klasifikasi produk berdasarkan daya tahan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang yang tidak tahan lama dan barang yang tahan lama. Klasifikasi produk berdasarkan kegunaan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari produk konsumen dan produk industri. Nomor 20, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk, lebar bauran produk, kedalaman bauran produk, keluasan bauran produk, dan konsistensi bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Lebar suatu bauran produk mengacu pada beberapa banyak hal ini. Produk yang berbeda dimiliki perusahaan tersebut. Panjang suatu bauran produk mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Keluasan bauran produk ialah banyaknya jenis produk. Kedalaman suatu bauran produk mengacu pada banyak jenis yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini tersebut. Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, atau hal-hal lainnya. Nomor 21, coba Anda kunjungi Alfamart dan Indomart atau supermarket di tempat tinggal Anda. Coba Anda hitung berapa lebar bauran produk, dalamnya bauran produk, dan luasnya bauran produk yang ada di Alfamart atau Indomart atau supermarket tempat tinggal Anda. Bauran produk supermarket tempat tinggal saya ada menjual mie instan, banyak varian nama, ada Sedap, Supermie, Limonilo, Samyang, dan produk Korea. Dan ada juga berbagai macam snack, ada Tiknak, Biskuat, Taro, Citato, dan lain-lain. Luasan produk mie instan ini terdiri dari banyak macam rasa. Ada rasa rendang, soto, kari, dan pedas. Kemudian minuman terdiri dari manis, pedas, dan makanan manis, pedas, dan asin. Nomor 22, apa yang dimaksud dengan diferensi produk? Kenapa perusahaan perlu melakukan diferensi produk? Bagaimana Islam memandang diferensi produk yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah dilarang atau dibolehkah? Sebutkan surah dalam Al-Quran yang mendukung jawaban Anda. Diferensiasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuat yang lebih menarik terhadap suatu pasar
sasaran tertentu. Pembedaan tersebut dilakukan baik terhadap produk kompetitor maupun terhadap produk lain dari produsen produk itu sendiri. Karena dalam menjual sebuah produk diperlukan nilai diferensi agar berbeda dari produk serupa atau kompetitor bisnis. Dengan adanya perbedaan tersebut, Anda bisa memiliki produk yang lebih unik dan menarik sehingga strategi pemasaran bisa berjalan lebih lancar. Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial ekonomi atau muamalah. Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir mati. Kegiatan sosial ekonomi muamalah dalam Islam mempunyai mencakup yang sangat luas dan fleksibel dalam segenap aspek kehidupan bisnis transaksi. Dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis serta dilengkapi dengan ijma' dan qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli amalu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu wa saturdonu duna ila alimil qaibi wasyashadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kembalikanlah kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nomor 23. Apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi dalam Islam? Pengemasan merupakan sistem yang terorganisasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Pelabelan artinya mencantumkan segala informasi yang dibutuhkan pada kemasan. Ini adalah hal yang harus dilakukan setelah pengemasan dan sebelum mengirimkan barang ke negara tujuan ekspor. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atau pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Garansi dalam hukum Islam disebut dengan damam atau tanggungan. Secara bahasa, tanggungan adalah bersedia menanggung. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian garansi dilakukan apabila cacat atau kerusakan barang tersebut sudah sesuai dengan keluas garansi. Nomor 24. Apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Power marketing yang pada intinya pemasaran yang menggunakan power dalam arti kekuasaan yang mempunyai nuansa kekuatan politis. Landasan utama power marketing adalah memanusiakan pelanggan yang terangkum dalam konsep customer centered marketing. Saya akan memasang iklan televisi, papan reklam di bibirnya atau iklan majalah, tetapi tidak semua bisnis memiliki kebutuhan yang memasarkan barang yang sesuai dengan yang sama. Makanya ada beberapa pendekatan berbeda tentang bagaimana pemasaran dapat berhasil untuk suatu organisasi. Sekian, terima kasih, sampai di sini penjelasan dari pertanyaan dan jawaban saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.